Halo, selamat malam Pak Hananto, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Redi Wayu Pribadi dari kelompok 3. Kelompok kami membahas tentang pengesahan RUU PKS dan saya sendiri akan membahas argumentatif kedua, yaitu apa yang membuat korban enggan untuk melapor ke pihak berwajib. Apa yang mereka takutkan? Baik, permasalahan kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan juga kalangan muda di Indonesia bukanlah hal baru yang sering kita dengar atau bahkan kita pernah melihatnya langsung. Ada banyak sekali kasus yang bisa kita temui dengan sangat mudah, mulai dari verbal bullying seperti catcalling atau bahkan secara fisik seperti pemerkosaan. Hal ini seolah menjadi hal biasa. Namun kenapa para korban enggan untuk melapor ke pihak berwajib? Ini berkaitan dengan stigma buruk tentang korban pelecehan seksual di Indonesia, khususnya terhadap perempuan, seolah sudah mendarah daging atau turun-temurun. Banyak yang beranggapan bahwa si korbanlah yang memancing pelaku untuk melakukan hal keji tersebut. Misalnya korban yang menggunakan pakaian seksi, atau si korban yang menggoda pelaku tersebut. Hal ini juga berkaitan tentunya dengan budaya patriarki yang pernah dianut oleh Indonesia itu sendiri, di mana perempuan dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki dan memiliki andil lebih kecil dibandingkan laki-laki. Tak jarang korban sering dianggap menikmati saat terjadinya pelecehan tersebut. Dan juga tidak jarang juga nih, pihak berwajib tidak menanggapi aduan tersebut dan malah menganggapnya ini sesuatu hal yang remeh. Dan budaya patriarki di dalam sosial masyarakat itu sendiri diantara lainnya adalah ada beberapa aspek laki-laki selalu berada di atas atau lebih unggul dibandingkan perempuan itu sendiri. Dan dalam beberapa aspek juga laki-laki lebih dominan atau mendominasi. Tentu budaya patriarki ini menimbulkan adanya kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Menurut Mansur Fakih 2008, beban ganda adalah beban yang harus ditanggung oleh perempuan secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sosialisasi peran gender seperti itu menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sedangkan bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan di banyak tradisi, laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik seperti pekerjaan rumah tangga. Dan tentulah budaya patriarki ini yang membuat mereka perempuan merasa enggan untuk melapor kepada pihak berwajib karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan didengar oleh mereka yang memiliki andil dalam mengadili kasus pelecehan seksual yang mereka alami. Mereka merasa bahwa respon mereka tidak akan direspon dengan baik oleh pihak berwajib. Dan tidak hanya itu, peran media pun juga sangat berpengaruh. Tidak sedikit malah media mengekspos para korban, baik dari background keluarganya, background pertemanan yang mereka miliki, atau kesehariannya. Dan tentu ini malah mengeksploitasi para korban. Seharusnya para media ataupun para penegak hukum memberikan privacy kepada para korban untuk tidak mengeksploitasi apapun aktivitas yang berkaitan dengan para korban. Dan tentu hal tersebutlah yang membuat para korban enggan untuk melapor kepada pihak berwajib. Maka dari itu saya pribadi berharap dengan pengesahannya Undang-Undang RUU PKS ini membuat para korban merasa makin dilindungi, merasa privasinya makin dijaga, dan merasa suaranya akan didengar dan direspon oleh mereka. Sehingga kekerasan seksual ini bisa berkurang karena banyaknya para korban yang berani untuk berbicara ataupun melapor kepada pihak berwajib. Terima kasih.